Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket uang 10 lembar dengan menggunakan 3 lembar kertas selofan. Yang pertama, kita masukkan dulu uangnya ke dalam plastik OPP ukuran 7 kali 15 cm. Kemudian untuk perekatnya ini saya letakkan di bagian atas ya. Lalu ini bisa kita rekatkan pada lidi seperti ini. Jadi nanti kalau semisal uangnya mau diambil itu tinggal dibuka perekatnya saja ya teman-teman. Kemudian ini saya siapkan handle buketnya dengan ukuran lebar 6 cm, kemudian panjangnya itu 10 cm dan ketinggian dari handle buketnya itu 24 cm ya. Kemudian ini untuk uangnya saya tata seperti ini. Jadi dari bagian depan ya saya tatanya. Jadi untuk susunannya itu 3, 4 dan yang paling akhir, yang paling belakang itu 3 lembar ya. Jadi semuanya pas 10 lembar. Kemudian agar lebih cantik, untuk bagian depan ini saya beri bunga artifisial ya. Saya gunakan bunga artifisial sebanyak 4 biji atau 4 pieces. Ini bunga dahlia ya teman-teman. Kalau teman-teman mau samaan itu teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, di situ sudah saya sertakan untuk link pembeliannya. Lanjut kita wrapping ya. Di sini untuk setengah bagian dari kertas selofan beningnya ini saya potong menjadi 2, kemudian saya gunakan untuk layer pertama. Yang satu potong saya lipat seperti ini. Dan yang satu potongnya itu saya lipat dengan lipatan double untuk bagian bawah menyerong seperti ini ya. Lalu bisa kita satukan. Kita rekatin aja dengan menggunakan selotip bening. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya teman-teman. Itu ada angka 1 berarti itu untuk potongan untuk layer yang pertama ya, seperti ini. Lalu bisa kita rekatkan pada handle buketnya. Usahakan tepat di tengah-tengah ya teman-teman ya, karena nanti untuk layer pertama itu akan menjadi acuan untuk layer-layer selanjutnya. Kemudian yang layer kedua itu saya ambil kertas selofan hitam polos seperti ini, saya potong jadi 2. Saya sesuaikan dengan ketinggiannya ya. Kemudian nih untuk bagian ini saya potong lagi. Nah, nanti bisa kita jadikan untuk penutup handle bagian belakang. Dan untuk potongan ini saya lipat dengan lipatan L atau lipatan single dan kita jadikan untuk layer kedua ya teman-teman. Pastikan untuk lipatannya itu sama, jadi nanti buket teman-teman itu bisa terlihat lebih cantik dan lebih simetris ya. Kemudian ini bisa kita rekatin aja, untuk posisinya masih di belakang, jangan dibawa ke depan terlebih dahulu. Kalau teman-teman sudah terbiasa meremas itu bisa ya teman-teman remas sedikit. Tapi kalau semisal teman-teman belum terbiasa meremas itu langsung aja direkatin, tidak apa-apa, karena ini masih di layer yang kedua. Kalau bagian depan udah kokoh ya untuk perekatannya, bisa dilanjutkan untuk merekatkan bagian belakang. Kemudian untuk sisa potongannya tadi, untuk layer kedua tadi ya, sisanya ini akan kita jadikan untuk layer yang ketiga. Saya lipat seperti ini, nanti bisa kita gunakan untuk bagian rok handle ya. Kemudian ini saya potong lagi. Dan ini saya lipat dengan lipatan double ya, dengan posisi bagian bawah juga masih menyerong ya. Kita kunci dengan selotip agar lipatannya itu tidak terlepas ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita rekatin, untuk posisinya itu bisa sedikit lebih maju daripada layer kedua ya. Jadi untuk bagian bawah itu sedikit lebih maju ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman sudah terbiasa meremas, ini bisa diremas sedikit. Lalu kita kunci dengan menggunakan selotip bening. Dan jemari kita, dua jemari kita ya, jemari telunjuk dan jemari tengah itu menahan di bagian belakang seperti ini ya. Jadi ketika dibalik itu posisinya tidak berubah ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah sampai di layer ketiga, kita masuk ke layer yang keempat ya teman-teman. Nah, ini saya ambil lagi 1 lembar kertas selofan hitam polos, lalu saya potong menjadi 2 bagian. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Nah, ini untuk ukuran dari kertasnya itu saya sesuaikan saja dengan kebutuhan.
Jadi untuk bagian ini bisa kita potong. Lalu ini saya potong menjadi dua bagian. Lalu ini saya potong lagi ya. Karena nanti untuk potongan ini bisa kita manfaatkan untuk rok bagian handle. Dan untuk layer yang keempat ini masih sama ya, untuk teknik melipatnya itu masih menggunakan lipatan double dengan posisi bawah itu menyerong, sama seperti di layer yang ketiga tadi. Kemudian ini bisa kita cubit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kita cubit sedikit seperti ini. Lalu kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Nah, teknik seperti ini memudahkan untuk kita yang mungkin belum terbiasa meremas selofan ya teman-teman ya. Jadi sebelum ditempelkan itu bisa kita cubit sedikit, kita rekatin dengan, atau kita kunci ya, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Karena memang salah satu trik biar buket kita itu terlihat lebih gembul itu dengan cara meremas selofannya ya teman-teman ya. Nah, buat yang mungkin belum terbiasa meremas, bisa gunakan teknik seperti yang saya buat tadi. Dan untuk bagian depan itu jangan lupa untuk diberi kertas tisu ya. Cara melipatnya seperti ini aja, lalu bisa kita rekatkan. Kemudian untuk layer yang kelima, ini saya menggunakan kertas selofan bening sisa dari potongan dari layer yang pertama tadi ya teman-teman ya. Untuk pola potongnya ada yang di bagian paling atas itu. Jadi ini untuk setengah lembarnya saya potong menjadi 3 bagian. Saya ambil 2 lembar lalu saya lipat dengan lipatan S dengan posisi bagian bawah itu rata ya teman-teman ya. Jadi tidak menyerong. Nah, kita kunci dengan selotip dulu. Usahakan untuk besar lipatannya tuh sama ya. Kemudian ini sebelum direkatkan pada handle buketnya, ini bisa kita remas terlebih dahulu, baru ini kita rekatkan ya. Nah, kemudian untuk bagian samping ini juga bisa kita remas-remas sedikit ya, kita kerut-kerutkan sedikit maksud saya ya. Jadi kita kerut-kerutkan, dikerut-kerut seperti ini, lalu bisa kita kunci dengan selotip ya. Nah, kayak gini. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini bisa kita kerutkan dulu, kita cubit, lalu bisa kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Dan untuk bagian samping ini sebelum kita kasih selotip itu bisa kita kerut-kerutkan, dikerut-kerut sedikit, lalu kita kunci dengan selotip seperti ini. Jadi tangan kita bisa ya kita masukkan ke dalam rongga layernya agar bisa lebih gembul gitu ya, lebih bervolume. Kemudian ini untuk layer yang ke-6, ini saya ambil setengah lembar kertas terakhir ya, sisa dari potongan yang kita gunakan untuk layer keempat tadi ya. Ini saya sesuaikan aja dengan kebutuhan untuk ketinggiannya ya, jadi saya sesuaikan aja. Kemudian saya potong jadi 2 dan ini saya lipat dengan lipatan letter L. Lalu sebelum kita rekatkan, ini kita remas lagi. Lalu ini sedikit kita kerut-kerutkan ya, dengan posisi agak menyerong ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Kita ulangi untuk yang layer sebelah kanan, caranya kayak gini aja. Nah, ini udah. Lanjut, ini mau saya tambahi satu layer lagi, yaitu layer yang terakhir, layer yang ke-7. Ini saya sesuaikan aja untuk ketinggiannya ya yang kita butuhkan. Lalu saya potong jadi 2 dan masih sama saya lipat dengan lipatan letter L seperti pada layer yang ke-6 tadi. Ini bisa kita cubit dulu, kita kunci, lalu kita rekatkan seperti ini. Jangan lupa sebelum diberi selotip, ini bagian ke bawah ini bisa kita serongkan ya, kita kerutkan lalu kita kunci dengan selotip bening ya teman-teman. Nah, untuk bagian layer-layer udah selesai. Nah, ini untuk kertas yang sisanya tadi, ini bisa kita sesuaikan ya
ketinggiannya. Lalu ini ada sisa saya gunakan untuk penutup handle bagian bawah seperti ini. Jadi nanti kardus kita tidak terlihat ya, karena semuanya tertutup oleh kertas selofan. Kemudian ini kita kunci aja atau kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan selotip aja. Dan ini bisa kita rekatkan untuk bagian belakang. Kemudian untuk sisa potong dari layer kedua ini kita gunakan untuk penutup handle bagian belakang ya teman-teman. Ini untuk ukurannya bisa kita sesuaikan aja. Lalu ini tinggal kita rekatin kayak gini ya. Dan ini untuk sisa potong dari layer keempat. Itu tadi ada sisanya ya teman-teman ya. Jadi ini kita buat untuk bagian rok handle-nya. Cara lipatnya kayak gini aja. Jadi kayak dibentuk huruf A gitu ya. Lalu ini bisa kita rekatkan dengan posisi sedikit menyerong ya. Jadi biar nanti untuk bagian bawah itu mekar gitu ya teman-teman ya, kayak rok gitu ya. Kemudian ini untuk sisa dari potongan layer ketiga, ini juga saya potong ya. Untuk panjangnya itu harus lebih pendek dari rok yang pertama tadi. Kita rekatkan posisinya seperti ini. Dan untuk yang terakhir ini saya gunakan selofan bening, sisa dari kertas potong dari layer kelima tadi. Kemudian ini saya lipat juga ya dengan lipatan yang sama, tinggal kita rekatin. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa klik loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Dan step yang terakhir itu tinggal kita hias ya dengan menggunakan pita satin. Ini saya gunakan pita satin ukuran 2 cm. Lalu ini bisa kita ikat dulu ya dengan ikatan simbol mati, tapi seperti biasa untuk bagian samping itu saya beri lem lilin dulu agar lebih kokoh aja ya teman-teman untuk pitanya, jadi tidak geser-geser gitu ya. Kemudian ini bisa kita rekatin aja untuk simbol pita yang udah kita buat sebelumnya. Tapi kalau misal teman-teman sudah terbiasa melipat simbol pitanya langsung pada buketnya, itu bisa disimpul langsung aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.